Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita Liaman beserta tim media ini lagi mau bincang atau wawancara dengan Pak Muslim Agami ALC dari Aceh terkait dengan keputusan Bupati Ogan Komering Ilir yang melantik Saudara Usman selaku calon Kades Karangsia nomor urut 2 yang kemarin sebelumnya ini dinyatakan kalah suara ataupun suaranya itu selisih 2 suara dari Saudara Asis, di mana menurut hasil keputusan daripada Badan Pemusatan Desa Karangsia bahwa Saudara Asis nomor urut calon Kades nomor urut 1 itu dinyatakan memperoleh suara 199 suara. Sementara Saudara Usman nomor urut 2 calon Kades Karangsia Kecamatan Sungai Menan Kabupaten Oki itu mendapat suara 197 suara. Dengan keputusan Bupati yang pada tanggal 15 November 2022 di hari Selasa kemarin melalui Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Haji Muhammad Ja'far Shodiq telah melantik Saudara Usman sebagai Kades terpilih Desa Karangsia. Bagaimana itu Pak tanggapan kita selaku penasihat hukum dari Saudara Asis sendiri? Makasih Pak, kebetulan sekali begini ya. Kami selaku kuasa hukum dari Pak Aziz ya, yaitu calon terpilih nomor urut 1, jelas sangat merasa kecewa terhadap tindakan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ya, yang telah dengan sengaja melakukan rekapitulasi ulang ya, perolehan suara yang telah dimenangkan oleh Aziz selaku calon terpilih. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan peraturan Bupati itu sendiri ya, yaitu peraturan Bupati nomor 11 tahun 2015. Khususnya itu dimuat di dalam pasal 54 ayat 1 huruf A, di mana suara sah itu adalah suara yang dibubuhi stempel dan cap oleh ketua panitia penyelenggara. Nah, sementara hasil yang diperoleh perhitungan ulang dengan merekap ulang oleh pemerintah secara sepihak yang baru lalu itu diperoleh berdasarkan dokumentasi. Nah, ini tentu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga bertentangan dengan peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ya, karena tidak ada satupun aturan yang membenarkan untuk membuka kotak suara itu. Nah, perlu diketahui bahwa kotak suara itu sudah pernah dibuka sekali, ya, pernah dibuka sekali dengan hasil tetap itu dimenangkan oleh nomor urut 1. Tapi sayang waktu itu tidak ada dibuat berita acara dan itu difasilitasi oleh PMD, oleh pemerintah Ogan Komering Ilir. Nah, kalau saya tidak salah juga digelar pertemuan kedua untuk dihitung ulang, tetapi itu kita tolak. Nah, ini upaya pemerintah Ogan Komering Ilir yang ketiga. Dia melakukan perhitungan ulang tanpa memanggil pihak-pihak yang terkait. Khususnya itu adalah pihak badan penyelenggara. Ini tidak diundang secara benar. Nah, undangan-undangan yang disampaikan itu undangan-undangan yang paling tidak bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan karena hari Minggu. Mana ada orang sih yang membuat undangan hari Minggu? Hari Minggu kan semua hari libur. Kemudian diminta untuk datang pada hari Senin. Sudah pasti tidak siap. Namanya orang di desa kan banyak kegiatan-kegiatan yang yang mereka kerjakan. Untuk menghubungi satu ke satu orang lain itu tidak mungkin. Jadi makanya oleh karenanya dengan pada hari Senin itu digelarlah acara oleh
pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh BMD, dan pada hari Selasa langsung dilakukan pelantikan. Kalau saya tidak salah pada tanggal 22 November apa 18 November? 15 November ya kalau saya tidak salah. Itu mereka dilantik. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana mungkin Bupati mengeluarkan surat keputusannya tidak didasari oleh regulasi dan atau peraturan sebagaimana yang ia buat sendiri, yakni Perbu itu. Artinya Bupati ini sudah melakukan pelanggaran ataupun apa yang dibuat SK itu cacat hukum ya Pak? Jelas lah. Nah, kalau dikatakan bahwa apakah Bupati ini keliru, jelas itu keliru. Karena sudah jelas tong suara itu, kotak suara itu tidak boleh dibuka oleh siapapun. Tidak boleh dibuka. Karena itu yang namanya tong suara itu memang sangat dijaga objektivitasnya. Tidak boleh dibuka begitu saja dengan hanya menggelar rapat beberapa orang lantas itu digunakan. Karena itu kan suara masyarakat, bukan produk pemerintah, tapi itu adalah hasil suara yang diperoleh dari masyarakat yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan. Dan makanya pada saat dibuka sebenarnya itu sudah mengandung unsur-unsur pidana dan mereka harus bertanggung jawab itu baik secara pidana maupun secara perdata. Yang jelas itu SK yang dikeluarkan kepada pemenang nomor urut 2 itu keliru. Artinya kayak gini Pak, itu panitia, baik panitia, BPD ataupun camat itu apakah dilibatkan atau tidak, termasuk saksi ataupun calon nomor urut 1 sendiri Pak? Informasi yang kita peroleh ya, kalau calon saya rasa calon tidak diundang, tapi kalau yang lain sebahagian diundang saksi ya, tapi saksi, ya tetapi diundangnya hari Minggu, hari Senin digelar. Nah, sedangkan mereka ini kan ada semua di desa-desa. Nah, sudah pasti undangan ini kan tidak sampai ke tangan mereka dan mereka tidak bisa menghadiri itu. Tapi saya melihat bahwa ada indikasi bahwa ini telah diskenariokan jauh hari sebelumnya. Maka pada hari itu dibuatlah surat undangan yang diterima oleh salah satu saksi dari pihak mereka itu hari Minggu. Jadi memang sudah diskenariokan bahwa nomor 2 ini adalah dijadikan sebagai pemenang. Kita tidak tahu apa motifnya di balik ini. Tapi yang jelas kita selaku kuasa hukum daripada calon pemenang 01 ini akan menempuh segala upaya hukum, baik itu secara pidana maupun secara perdata. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Muslim atas konfirmasi dan wawancaranya. Kami selaku tim media di Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat berterima kasih kepada Bapak selaku penasihat hukum yang juga selaku lawyer dari ALC dari Aceh Pak ya? Ya, Aceh. Ya, terima kasih Pak. Akhir wakalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.